Salam semangat semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini. Oke teman-teman, bimbingan dan konseling itu berasal dari bahasa Inggris. Bimbingan yang dari kata guide dan konseling dari kata counsel. Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk membantu mengarahkan anak dalam karir ataupun dalam perilakunya supaya semua aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Sebenarnya kegiatan bimbingan dan konseling sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tentunya setiap orang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang yang lain. Di tahun 1908 ada seorang tokoh yang bernama Frank Parsons. Fotonya seperti di samping. Beliau mendirikan lembaga yang bernama Boston Vocational yang berfungsi untuk membimbing karir anak-anak remaja pada waktu itu. Sehingga di tahun tersebut disebut sebagai era perintisan, yaitu era lahirnya bimbingan dan konseling secara resmi, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di era Perang Dunia I, yaitu di tahun 1914, kegiatan bimbingan dan konseling ini digunakan untuk menyeleksi calon-calon militer pada waktu itu untuk persiapan perang. Nah, di tahun 1920, bimbingan dan konseling digunakan untuk mengatasi murid-murid yang bermasalah secara akademik maupun secara perilaku. Di kedua tahun ini, di era perintisan maupun di era Perang Dunia I, konselor ataupun guru konseling itu lebih banyak mengintervensi klien-kliennya, sehingga tindakan yang dilakukan anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan konselornya. Di era Perang Dunia II, yaitu antara tahun 1935 sampai 1950, muncullah teori non-direktif, yaitu konselor tidak mengintervensi saat menangani klien. Konselor hanya mengarahkan, hanya memberikan usul-usul, ide-ide, dan klien dapat diberi kesempatan untuk mengambil tindakan yang diinginkannya, seperti itu. Selanjutnya di era Perang Dingin, yaitu antara tahun 1950 sampai 1980. Oke, di tahun ini memang tidak ada peperangan, namun di era ini perkembangan senjata, perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat, sehingga terjadilah perlombaan-perlombaan ilmu pengetahuan maupun senjata-senjata. Hal ini dibuktikan di negara Uni Soviet itu telah meluncurkan satelit Sputnik, gitu ya teman-teman. Nah, di era ini pula muncullah legislasi nasional Defense Education Act, yaitu peraturan atau legislasi yang mengatur tentang bimbingan dan konseling. Selanjutnya di era globalisasi, yaitu mulai tahun 1980 itu mulai dilakukan konseling online, karena pada tahun itu 1980 email sudah ada, sehingga konseling online pada waktu itu menggunakan email, gitu ya teman-teman. Tentunya di tahun yang sekarang lebih canggih ini, konseling bisa dilakukan dengan berbagai platform, bisa WhatsApp, Facebook, IG, banyak platform ya teman-teman. Nah, terdapat beberapa fungsi bimbingan konseling untuk pendidikan anak usia dini. Fungsi yang pertama yaitu pemahaman. Di sini, kegiatan bimbingan dan konseling berfungsi untuk memahami anak, memahami aspek-aspek perkembangan anak, memahami lingkungan anak, memahami lingkungan keluarga anak. Dari sana guru dapat mengembangkan aspek perkembangan anak dengan maksimal, dengan optimal. Di situ nanti fungsi pengembangan juga berperan, gitu teman-teman. Selanjutnya itu fungsi preventif atau fungsi pencegahan. Setelah guru memahami, setelah guru mendapatkan data-data dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat, dari sana guru akan mendapatkan data tentang perkembangan anak, dengan aspek-aspek perkembangan anak, sehingga guru dapat membantu anak untuk menyelesaikan tugas perkembangannya, supaya
tugas perkembangan anak tidak ada yang tertinggal gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi kuratif atau penyembuhan. Tentunya sebelum guru melaksanakan fungsi kuratif, guru telah mendapatkan informasi tentang anak. Misal ada anak yang mengalami speech delay. Setelah guru mendapatkan informasi, dari sana guru akan dapat mulai merencanakan kegiatan apa saja yang sesuai untuk anak speech delay, ataupun tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk memberikan penyembuhan kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi yaitu kegiatan bimbingan konseling berfungsi untuk memfasilitasi, mengembangkan aspek perkembangan anak, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Nah, di sini kegiatan bimbingan dan konseling berfungsi untuk menyalurkan minat-minat anak. Tentu masih banyak kita dapati di lapangan seperti itu, anak-anak yang berkegiatan, anak-anak yang melakukan kegiatan itu tidak murni karena keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan konseling di PAUD, guru dapat mengidentifikasi minat anak sehingga guru dapat menyalurkan minat-minat anak tersebut pada kegiatan apa. Misal anak berminat kepada kegiatan bermain Lego, berarti anak tersebut memiliki minat pada visual spasial. Anak suka selanjutnya fungsi advokasi, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membela anak saat anak mengalami diskriminasi. Misal ada anak yang menjadi korban dari bullying anak yang lain. Nah, di situ guru berperan bagaimana mendamaikan mereka, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak yang membuli, seperti itu. Akan pentingnya bermain bersama, pentingnya saling berbagi, seperti itu. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling pada tingkat anak usia dini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan pribadi dan sosial merupakan upaya guru atau upaya konselor dalam membina pribadi anak, supaya anak tersebut memiliki pribadi yang baik, pribadi yang terpuji, sehingga dia pun juga bisa diterima di lingkungan sosial. Anak tersebut bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itulah ruang lingkup dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu bimbingan belajar, yaitu upaya guru dalam memberikan bimbingan untuk mendukung belajar anak. Guru pun juga memiliki kewajiban dalam mengidentifikasi gaya belajar anak. Setiap anak, guru harus tahu anak tersebut memiliki gaya belajar apa, sehingga dari sana guru dapat memberikan kegiatan bermain yang sesuai dengan gaya belajar anak, dan anak pun akan mudah dalam menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu bimbingan karir. Nah, tentunya karir pada anak usia dini belum berorientasi kepada pekerjaannya teman-teman, sehingga karir di sini lebih ditekankan kepada minat si anak. Ketika anak tersebut berminat kepada masak-masak atau pasaran seperti itu ya teman. Berarti anak tersebut bisa diindikasikan minatnya kepada masak-memasak, ataupun besok ketika udah besar bisa diarahkan untuk menjadi koki misalkan, seperti itu. Atau misalkan ada anak yang bersukanya itu mukul-mukul meja. Guru bisa memfasilitasi dengan menyediakan alat main perkusi gitu ya teman-teman. Botol-botol bekas, kaleng-kaleng bekas itu bisa untuk memfasilitasi, membimbing minat anak. Oke, mungkin cukup sekian ulasan sedikit tentang bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini. Selalu semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.